Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, rangkuman investasi di pasar modal di samping memerlukan dana, juga memerlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisa efek atau surat berharga yang akan dibeli, mana yang dijual dan yang tetap dimiliki. Penelitian yang dilakukan Haryanto menemukan bahwa memang terdapat rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks portofolio yang diinginkan, maka seorang investor harus melakukan analisis yang memberikan return maksimal. Investor yang rasional akan memilih portofolio yang memberikan return yang maksimal dengan risiko tertentu. Salah satu strategi investor untuk meminimalkan risiko investasi pada saham dengan melakukan diverifikasi, yaitu menginvestasikan dana dalam beberapa saham yang membentuk portofolio. Yang menurut mau akan melakukan investasi tidak hanya pada satu jenis investasi, akan tetapi verifikasi pada investasi dengan pengharapan akan dapat menerima risiko dan memaksimalkan return. Investor dapat mengurangi risiko dengan cara melakukan diverifikasi investasi. Membuktikan bahwa risiko berinvestasi dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa aset-aset ke dalam sebuah portofolio. Metode Marquis menunjukkan bahwa apabila aset-aset keuangan dalam suatu portofolio memiliki korelasi return yang lebih kecil dari positif 1, risiko portofolio secara keseluruhan dapat diturunkan. Risiko minimum akan dicapai apabila korelasi return investasi adalah negatif sempurna. Ujian portofolio optimal dengan model indeks tunggal telah membuktikan bahwa model ini memungkinkan untuk mendapatkan kinerja portofolio saham yang optimal. Itinerari portofolio optimal saham LQ45 dan non-LQ45 menunjukkan bahwa portofolio memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio non-LQ45 yang didasarkan indikator return standar si beta index, Sharpe index, Trainer, dan indeks Jensen. Sekian, terima kasih. Saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan konsep portofolio dengan menggunakan alat analisis portofolio konsep model indeks tunggal. Untuk membentuk atau menentukan portofolio saham optimal akan sangat mudah apabila perhitungan hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Excess return to beta atau ERB yang diungkapkan oleh Jogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Lugi Sapriyapti Winata, NIM 1905011231. Saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan tingkat keuntungan pasar yang diharapkan dan varian tingkat keuntungan portofolio pasar ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1 dapat memperoleh tingkat keuntungan pasar yang diharapkan adalah sebesar 0,014275. Varian tingkat keuntungan portofolio pasar OM2 sama dengan 0,003345 yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai CI, dan variabilitas tingkat keuntungan portofolio pasar OM sama dengan 0,057836. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan analisis portofolio sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan return bebas risiko. Dalam menentukan saham-saham perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan RI yang bernilai positif jika dibandingkan dengan return bebas risiko, di mana ini berdasarkan tingkat suku bunga Bank Indonesia 1 tahun. Data yang dianalisis diketahui bahwa rata-rata return aktivitas bebas risiko adalah sebesar 9,8% atau 0,091825.
Yang kedua, tingkat keuntungan masing-masing saham. Tingkat keuntungan saham individu berorientasi pada naik turun harga saham dan besarnya pembagian dividen tiap tahunnya. Tingkat keuntungan saham yang bertanda positif berarti saham tersebut dapat memberikan keuntungan bagi saham, sedangkan bertanda negatif akan memberikan kerugian yang berdasarkan oleh penurunan harga saham. Selanjutnya, yang ketiga, pembentukan portofolio optimal model indeks tunggal. Peringkat saham disusun berdasarkan peringkat ERB yang dimiliki mulai dari yang tertinggi ke terendah. Hal itu menunjukkan peningkatan keinginan atau apabila ERB CI dari perhitungan tabel 4 diketahui nilai C pada saham Bank BBRI sebesar 0,3227 dan dengan nilai ERB sebesar 0,5084. Nilai ERB dilanjutkan yaitu sebesar 0,2374 untuk saham Bank Panin sudah lebih kecil dari nilai CI yaitu sebesar 0,2830. Oleh karena itu, saham PNBN dan BDBMN tidak dimasukkan sebagai bagian dari portofolio optimal. Yang keempat, saham-saham portofolio. Setelah saham-saham yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Panaja akan melanjutkan materi yang D tentang pembahasan. Dari tabel 5 diketahui bahwa saham-saham BBRI diinvestasikan sebesar 58,15%. Saham BBCA diinvestasikan sebesar 23,72% dan saham BNI sebesar 18,13%. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dari 7 saham yang dijadikan sampel ada 3 saham yang terbentuk dalam kandidat portofolio optimal. Pembentukan portofolio mempunyai peran yang sangat penting dalam investasi saham karena selain dapat memaksimalkan return juga dapat meminimalkan risiko bila dibandingkan dengan investasi pada satu jenis saham. Hasil analisis penelitian memberikan suatu langkah yang akan ditempuh dalam pembentukan portofolio yang optimal. Pengambilan sampel dan berbagai sektor yang memiliki laba positif akan memberikan kecenderungan peningkatan harga saham yang otomatis akan memberikan return saham yang positif. Maka kemungkinan masuknya saham ke dalam portofolio mengoptimalkan akan lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Reza. Guna menghindari atau memperkecil risiko, investor perlu memerlukan strategi diversifikasi